Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel levelup.id. Di video kali ini kita akan share ke kalian bagaimana cara untuk menginstal Windows 10 di PC atau di laptop kalian. Sebenarnya sebelumnya kita sudah pernah membuat tutorial tentang cara untuk menginstal Windows 10 ini di channel ini juga teman-teman. Tetapi di video itu masih ada hal yang belum kita sampaikan, sehingga masih ada dari kalian yang mengalami kegagalan saat akan menginstal Windows 10 pada PC atau laptop kalian. Dan di video kali ini kita akan buat tutorial yang lebih lengkap lagi, dan tentunya akan lebih informatif lagi agar kalian bisa menginstal Windows 10 sendiri di PC atau di laptop kalian. Untuk menginstal Windows 10 ini ada 3 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus download dulu file ISO dari Windows 10 dari website resmi Microsoft. Kemudian yang kedua, kita akan buat bootable dengan menggunakan flash disk yang nanti akan kita gunakan sebagai media untuk menginstal Windows 10 ini ke PC atau ke laptop kita, teman-teman. Tetapi kalau kalian tidak ingin ribet untuk mendownload file ISO dan membuat bootable sendiri, kalian bisa beli flash disk installer dari Windows 10 ini di link di deskripsi pada video ini. Kalian tinggal colok ke PC atau ke laptop kalian dan kalian bisa langsung install Windows 10 di PC atau di laptop kalian. Lalu langkah yang ketiga, baru kita akan install Windows 10 yang sudah kita jadikan bootable di flash disk kita di PC atau di laptop kita, teman-teman. Sebelum kita mulai tutorialnya, buat kalian yang baru menonton video di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video tutorial keren selanjutnya. Dan sekarang kita langsung masuk ke step yang pertama. Oke, step pertama yang akan kita lakukan, kita akan download dulu file ISO Windows 10-nya dari website resmi Microsoft, teman-teman. Caranya kalian buka browser kalian. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge. Kemudian kalian ketikkan Media Creation Tool, lalu kalian enter. Setelah itu kalian pilih yang paling atas yang microsoft.com. Kemudian kalian scroll ke bawah. Lalu kalian pilih yang download tool now untuk mulai mendownload media creation toolnya, teman-teman. Setelah filenya terdownload, kalian bisa langsung buka, pilih open file di sini. Lalu kalian pilih yes. Kemudian kalian tunggu loadingnya ini, teman-teman. Di sini kalian bisa minimize browser kalian. Selanjutnya kalian bisa pilih accept. Kemudian kalian pilih yang create installation media. Setelah itu kalian pilih next. Kemudian di sini, kalau kalian tentang ini, maka Media Creation Tool ini akan merekomendasikan versi dari Windows 10 yang cocok dengan PC atau laptop kalian. Dan di sini yang direkomendasikan untuk PC atau laptop yang saya gunakan ini adalah Windows 10 yang 64 bit, teman-teman. Kalau misal kalian ingin download yang 32 bit, kalian tinggal hilangkan centangnya di sini. Kemudian pada arsitektur kalian ganti ke 32 bit, teman-teman. Kalau misal kalian ingin download dua-duanya, 32 bit dan juga 64 bit, kalian bisa pilih yang both, tapi nanti ukurannya akan lebih besar, sekitar 8 GB. Kalau kalian pilih yang 32 bit saja atau 64 bit saja, itu ukurannya sekitar 4 GB, teman-teman. Oke, di sini kita akan download dua-duanya yang both, agar nanti kita punya dua-duanya file ISO dari Windows 10 yang 64 bit dan juga 32 bit, teman-teman. Kemudian kalian pilih next. Lalu di sini ada dua pilihan yang bisa kita pilih, teman-teman. Kalau kalian pilih yang atas, yang USB flash drive, maka nanti hasil downloadannya bisa langsung kalian simpan ke flash disk kalian dan bisa langsung kalian gunakan untuk menginstal Windows di PC atau di laptop kalian, teman-teman. Jadi kalian tidak perlu lagi untuk memburningnya dengan menggunakan aplikasi seperti Rufus atau aplikasi yang lain. Tetapi kekurangannya, yang pertama, ukuran dari file yang di-download akan lebih besar jika dibandingkan kalau kita pilih yang ISO file, teman-teman. Kemudian yang kedua, potensi adanya file korup akan semakin besar jika kita pilih yang USB flash drive. Jadi di sini saya sarankan kalian pilih yang ISO file agar potensi file korup itu lebih kecil jika dibandingkan dengan yang USB flash drive. Kemudian kalian tinggal pilih next. Lalu kalian cari tempat untuk menyimpan file ISO dari Windows 10 ini, teman-teman. Di sini kita akan simpan di desktop. Lalu kita beri nama Windows 10. Setelah itu kalian pilih save. Dan file ISO dari Windows 10-nya akan mulai di-download dari website resmi Microsoft, teman-teman. Few moments later. Kemudian setelah proses downloadnya selesai, kalian bisa pilih finish di sini. Dan sekarang kalian sudah punya file ISO Windows 10 dari website resmi Microsoft, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat ukurannya. Kalian arahkan kursor kalian ke sini. Ukurannya 7,37 GB, teman-teman. Kemudian kita akan langsung masuk ke step yang kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke step yang kedua, yaitu kita akan membuat bootable dengan menggunakan flash disk kita, teman-teman.
Yang pertama, silahkan kalian pasang flash disk kalian ke PC atau ke laptop kalian. Kemudian kita juga perlu sebuah aplikasi yaitu Rufus. Kalian bisa download aplikasi Rufus ini dari website resminya Rufus juga. Kalian buka browser kalian lagi. Kemudian kalian ketikkan Rufus, lalu enter. Setelah itu kalian pilih yang paling atas yang rufus.ie. Lalu kalian scroll ke bawah. Kemudian kalian bisa download aplikasi Rufusnya di sini, teman-teman. Di sini kita akan pilih yang portable. Kalian pilih yang Rufus 3.15 portable, klik di sini. Kemudian kalau ada ads atau iklan seperti ini, kalian pilih close. Maka file Rufusnya akan langsung di-download, teman-teman. Setelah file Rufusnya terdownload, kalian langsung buka filenya, pilih open file di sini. Lalu pilih yes. Dan ini adalah tampilan dari aplikasi Rufusnya, teman-teman. Di sini kalian bisa minimize browser kalian. Kemudian pada device di sini akan terdeteksi secara otomatis kalau kalian pasang flash disk ke PC atau ke laptop kalian. Kemudian pada image option, kalian biarkan standar Windows installation. Lalu pada partition scheme, di sini harus kalian sesuaikan dengan SSD atau hard disk yang akan kalian install Windows 10 ini, teman-teman. Cara untuk cek partition scheme atau partition style-nya, kalian bisa masuk ke Windows Explorer. Kemudian kalian klik kanan pada disk PC. Lalu kalian pilih manage. Setelah itu kalian pilih disk management. Lalu kalian cari hard disk atau SSD yang akan kalian install Windows 10-nya, teman-teman. Misal kalian ingin install di disk 1, kalian klik kanan di sini, kemudian kalian pilih properties. Setelah itu kalian pilih volumes. Kemudian kalian bisa lihat pada partition style, kalau di sini tulisannya GPT, maka pada aplikasi Rufus harus kalian pilih GPT. Tetapi kalau di sini tulisannya MBR, maka di sini kalian pilih yang MBR. Karena kalau tidak sesuai, maka nanti pada saat kalian akan menginstal Windows kalian, nanti tidak akan bisa di next seperti ini, teman-teman. Jadi di sini pastikan kalian memilih partition scheme yang sesuai dengan partition style dari SSD atau hard disk yang kalian gunakan. Karena partition style dari SSD yang akan kita gunakan adalah GPT, maka pada partition scheme kita pilih yang GPT. Setelah itu kalian tinggal pilih start, lalu kalian pilih OK untuk mulai proses pembuatan bootable ke flash disk kalian, teman-teman. Di sini flash disk kalian akan diformat, jadi pastikan kalian sudah mengamankan semua file-file atau data-data kalian yang ada di flash disk sebelumnya, teman-teman. Few moments later. Oke, teman-teman, di sini proses pembuatan bootable-nya sudah selesai. Di sini sudah ada tulisannya ready ya. Kemudian kalian bisa close aplikasi Rufusnya. Dan sekarang kalian sudah punya sebuah flash disk bootable yang sudah siap untuk kalian gunakan menginstal Windows 10 di PC atau di laptop kalian. Selanjutnya silahkan kalian pasang flash disk bootable tadi ke PC atau ke laptop kalian. Kemudian kalian nyalakan atau kalian restart PC atau laptop kalian dan masuk ke menu BIOS. Oke, sekarang kita sudah masuk ke menu BIOS pada laptop yang akan kita install Windows 10 ini, teman-teman. Untuk masuk ke menu BIOS itu caranya berbeda-beda tergantung dari merek laptop atau merek motherboard yang kalian gunakan. Ada yang menekan tombol F2, ada juga yang menekan tombol delete pada saat kalian menyalakan PC atau laptop kalian, teman-teman. Jadi kalau kalian masih bingung cara untuk masuk ke menu BIOS, kalian bisa searching di Google atau di YouTube sesuaikan dengan merek laptop atau motherboard yang kalian gunakan, teman-teman. Kemudian untuk tampilan dari menu BIOS pun juga akan berbeda sesuai dengan merek laptop atau merek motherboard yang kalian gunakan. Tetapi kita di sini masuk ke menu BIOS tujuannya sama, yaitu kita akan mengatur boot priority agar kita bisa booting dari flash disk bootable Windows 10 yang sudah kita buat tadi, teman-teman. Untuk mengatur boot priority, silahkan kalian cari menu boot pada BIOS kalian, teman-teman. Di sini kita tinggal masuk ke menu boot pada BIOS yang kita gunakan ini. Kemudian pada boot option nomor 1 kita enter. Setelah itu kalian cari flash disk yang sudah kalian jadikan bootable tadi, teman-teman. Karena di sini kebetulan flash disk yang saya gunakan mereknya adalah SanDisk, jadi kalian bisa pilih yang SanDisk di sini, teman-teman. Dan di sini bisa kalian lihat ada dua SanDisk, teman-teman. Yang pertama ada yang UEFI SanDisk dan yang kedua ada yang SanDisk aja, teman-teman. Kalau partition style dari hard disk atau SSD yang akan kalian install Windows 10 ini adalah GPT, berarti kalian pilih yang UEFI, teman-teman. Tetapi kalau partition style dari hard disk atau SSD yang akan kalian install itu adalah MBR, kalian pilih yang SanDisk. Nah, ini sangat penting, pastikan kalian jangan lewatkan step sebelumnya karena sudah kita jelaskan di step sebelumnya, teman-teman.
Karena SSD yang akan kita install Windows 10 kali ini adalah GPT, jadi kita pilih yang UEFI SanDisk teman-teman. Kemudian kalian tinggal enter. Setelah itu kalian simpan settingan dari BIOS kalian dengan menekan tombol F10. Kemudian kalian tinggal pilih yes, lalu enter. Kemudian PC atau laptop kalian akan restart teman-teman. Setelah itu kalian bisa pilih Windows yang ingin kalian install, apakah yang 64 bit atau yang 32 bit. Di sini kita akan install yang 64 bit, lalu kalian enter. Setelah masuk ke menu ini, pada language to install kalian biarkan United States, kemudian time and currency format kalian ubah ke Indonesia. Lalu pada keyboard or input method kalian biarkan ke US teman-teman. Setelah itu kalian pilih next. Lalu kalian pilih install now. Kemudian jika kalian sudah memiliki product key atau lisensi dari Windows 10 ini, kalian bisa langsung pastikan di sini teman-teman, kemudian next. Tetapi kalau kalian masih belum memiliki product key atau lisensi dari Windows 10, kalian bisa pilih yang I don't have a product key. Setelah itu kalian pilih Windows 10 mana yang ingin kalian install teman-teman. Apakah yang Home, Education atau yang Pro. Di sini yang akan kita install adalah Windows 10 yang Pro. Kemudian kita pilih next. Setelah itu kalian pilih I accept the license terms, centang di sini. Lalu kalian pilih next lagi. Kemudian kalian pilih yang custom install Windows only. Setelah itu silahkan kalian tentukan di mana kalian akan menginstal Windows 10 ini teman-teman. Pastikan kalian menginstalnya di local disk C. Lalu bagaimana cara kita tahu local disk C pada menu ini? Caranya kalian lihat di Windows Explorer pada laptop atau PC kalian. Kemudian kalian lihat berapa kapasitas dari local disk C kalian. Setelah itu kalian tinggal cari kapasitasnya yang sama pada partisi mana teman-teman. Di sini yang kapasitasnya sama adalah yang partition nomor 3. Jadi ini adalah local disk C kita teman-teman. Di sini kalian jangan sampai salah pilih ya, karena kita akan memformat local disk C kita. Jadi kalau misal kalian salah pilih local disk D atau local disk E, maka file kalian yang ada di local disk D atau local disk E akan hilang teman-teman. Jadi pastikan kalian benar-benar memilih local disk C kalian. Setelah itu kalian tinggal pilih format, lalu kalian pilih OK. Kemudian setelah proses formatnya selesai, kalian bisa langsung pilih next. Maka proses instalasi Windows-nya akan langsung dimulai teman-teman. Lalu bagaimana kalau misal kita menggunakan SSD atau hard disk yang baru yang sebelumnya belum pernah dipartisi? Oke, kalau kalian masih menggunakan SSD atau hard disk yang baru yang belum pernah kalian gunakan, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Di sini bisa kalian lihat statusnya masih unallocated. Artinya ini belum kita partisi atau belum kita alokasi teman-teman. Buat kalian yang belum tahu apa itu partisi, jadi partisi itu simpelnya adalah membagi kapasitas hard disk atau SSD sesuai yang kita inginkan. Kemudian bagaimana cara untuk melakukan partisi pada saat pertama kali kita menggunakan hard disk atau SSD kita? Caranya kalian tinggal pilih menu new di sini. Kemudian kalian masukkan kapasitas dari partisi yang pertama teman-teman. Partisi yang pertama itu adalah local disk C, jadi kalian masukkan kapasitas local disk C yang kalian inginkan. Misal di sini SSD yang kita gunakan adalah 223 GB. Misal kita akan bagi menjadi dua buah partisi. Yang pertama local disk C kita akan setting ke 100 GB, teman-teman. Caranya kalian tinggal masukkan di sini 100.000. Kenapa 100.000? Karena di sini satuannya adalah megabyte. Jadi 100.000 megabyte sama dengan 100 GB, teman-teman. Kemudian kalian pilih apply. Lalu kalian pilih OK. Maka di sini kita sudah berhasil membuat partisi yang pertama, yaitu partition nomor 3 ini sebesar 97,5 GB. Kenapa tidak sampai 100 GB padahal tadi kita masukkan 100.000 MB? Karena sisanya digunakan untuk partition system dan juga untuk MSR reserve, teman-teman. Untuk yang sistem dan juga MSR reserve ini kalian biarkan saja, teman-teman, tidak usah kalian apa-apakan. Dan kita akan installnya di partition nomor 3 ini. Ini adalah local disk C kita, teman-teman.
Tapi sebelumnya kalian bisa lihat di bawahnya, di sini statusnya juga masih unallocated space teman-teman. Artinya ini juga masih belum dialokasikan. Kalau kalian tidak alokasikan atau partisi terlebih dahulu, maka nanti sisa space 125 GB ini tidak akan bisa kalian gunakan teman-teman. Lalu untuk mempartisi atau mengalokasikannya, kalian tinggal pilih menu new juga. Kemudian kalian masukkan kapasitas yang kalian inginkan. Kalau kalian ingin gunakan semua berarti biarkan ini seperti ini. Lalu kalian tinggal pilih apply. Nah sekarang dia sudah teralokasi atau terpartisi menjadi partition nomor 4 teman-teman. Selanjutnya misal kalian salah melakukan partisi. Misal kalian ingin mengubah partisinya, local disk C mau kalian besarkan ke 120 GB. Kalian bisa pilih menu delete di sini. Kemudian kalian delete semua partisi yang ada. Lalu silahkan kalian lakukan partisi ulang. Caranya sama seperti yang sudah kita jelaskan tadi teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjutkan proses instalasi Windows-nya. Kita akan install di partition nomor 3 atau local disk C. Kemudian kalian pilih format. Lalu pilih OK. Selanjutnya kalian tinggal pilih next. Kemudian kalian tunggu proses installing Windows-nya sampai selesai. Kemudian setelah proses instalasinya selesai, maka PC atau laptop kalian akan restart teman-teman. Pada proses getting ready ini akan memakan waktu yang lumayan lama kalau kalian masih menggunakan hard disk. Tetapi kalau kalian sudah menggunakan SSD, proses ini akan lebih cepat teman-teman. Jadi silahkan kalian tunggu proses getting ready ini sampai selesai. Setelah masuk ke menu ini, kalian bisa pilih yes teman-teman. Kemudian untuk keyboard layout, kalian setting ke US, lalu pilih yes. Lalu untuk second keyboard layout, kalian bisa skip. Selanjutnya, jika kalian punya koneksi internet, kalian bisa konekkan PC atau laptop kalian ke jaringan internet yang kalian miliki. Tetapi kalau kalian tidak punya koneksi internet, kalian bisa pilih yang I don't have internet teman-teman. Kemudian kalau kalian punya koneksi internet, kalian bisa pilih connect now. Tetapi kalau kalian tidak punya koneksi internet, kalian bisa pilih yang continue with limited setup. Kemudian PC atau laptop kalian akan restart teman-teman. Kemudian kalian pilih lagi I don't have internet. Lalu kalian pilih lagi continue with limited setup. Setelah itu kalian beri nama PC atau laptop kalian. Misal di sini kita beri nama Level Up ID. Lalu kalian pilih next. Selanjutnya kalian bisa memasukkan password kalau kalian mau menggunakan password. Tetapi kalau kalian tidak ingin menggunakan password, kalian bisa kosongi lalu kalian pilih next. Kemudian di sini kalian pilih accept. Dan selamat, kalian sudah berhasil untuk menginstal Windows 10 di PC atau di laptop kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.